Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuko. Saya dari Fakultas Sosial Indonesia. Saya akan mempresentasikan kepada kalian tentang analisis krisis wacana pada iklan Dylan Waffle Coklat, pendekatan teori Van Dijk. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Bahasa sangat berperan penting untuk membangun sebuah interaksi sosial termasuk dalam media periklanan. Nah, ini juga berfungsi untuk menawarkan sebuah produk. Akan tetapi, ini juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan sebuah pesan yang berupa itu opini atau persepsi kepada audiens. Nah, dalam konteks ini tuh kita melakukan pendekatan yang relevan. Bagaimana tuh untuk kita tuh mengkaji suatu pesan dari sebuah iklan, lalu kita akan rekonstruksi dan diterima oleh masyarakat. Salah satu yang iklan menarik ini adalah Dylan Waffle Coklat nih, yang dimana ini tuh menggunakan sebuah narasi populer dengan strategi pemasaran. Nah, sehingga ini akan menghasilkan sebuah wacana yang kaya akan makna. Rumusan masalah pada analisis ini yaitu tentang bagaimana wacana pada iklan Dylan Waffle Coklat itu mempengaruhi untuk para audiens, serta bagaimana juga sih aspek dari kognisi sosial dan konteks sosial itu berperan dalam membangun pesan persuasif. Tujuan dari penelitian ini itu untuk menganalisis dimensi-dimensi tersebut nih dalam iklan dengan menggunakan pendekatan teori Van Dijk yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita akan menggunakan sebuah pendekatan kualitatif dengan metode krisis analisis wacana krisis berdasarkan teori Van Dijk. Pendekatan ini tuh dipilih untuk memungkinkan bagi para peneliti tuh untuk memahami bagaimana sih iklan Dylan Waffle Coklat itu menyampaikan sebuah teks melalui pesan atau kognisi sosial dan konteks sosial yang sudah saya jelaskan. Kemudian ini dikumpulkan melalui sebuah metode dokumentasi berupa dengan merekam serta mencatat dialog dan elemen-elemen apa saja yang mendukung dalam iklan tersebut. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan data transkrip dari iklan Dylan Waffle Coklat. Bella, kriuk-kriuk. Duh, lapar banget. Andi, hai cantik, jangan gak sarapan berat. Nih, Dylan Waffle Coklat. Wafelnya lembut pertama lah di Indonesia dengan topping coklat khas Dylan, lembutnya manjain harimu. Bella, Dylan Waffle Coklat, lembutnya manjain harimu. Nah, dari iklan yang udah aku bacain tadi itu kita menemukan sebuah struktur teksnya nih. Yang pertama ada makrostruktur atau tema utama. Ini tuh menawarkan sebuah produk sebagai solusi ringan untuk mengatasi rasa lapar. Kayak yang tadi aku udah kasih tahu kalian tuh, iklan ini kan berusaha untuk menarik para audiens nih dengan menunjukkan keunggulannya yaitu topping coklat yang khas. Yang kedua ada superstruktur atau organisasi teks. Yang pertama itu ada pembuka. Bella dimana ini tuh udah ngeluh banget kalau dia tuh lapar nih. Nah, ekspresi ini tuh merupakan sebuah konteks yang reliable dan mudah dipahami oleh para audiens. Terus ada isi itu tuh si Andi merupakan karakter kedua dalam iklan tersebut tuh. Ini tuh dia memperkenalkan sebuah Dylan Waffle Coklat ke temen yang namanya Bella dengan mengklaim persuasif bahwa Dylan Waffle Coklat ini tuh sebuah waffle yang emang ya pertama kali aja waffle lembut di Indonesia gitu loh. Andi nggak hanya beriin informasi tentang produknya aja, tapi dia juga menciptakan rasa penasaran dan urgensi bagi para audiens untuk mencoba produknya. Nah, bagian penutupnya itu tuh si Bella mengulangi slogan produknya. Apa tuh tadi dia bilang? Dylan Waffle Coklat, lembutnya manjain harimu. Nah, pengulangan ini tuh berfungsi untuk mempertegas pesan dari iklan itu tuh untuk membantu mengingatkan lagi nih ke konsumsi bahwa produk ini tuh benar-benar sesuai dengan apa yang dijelasin oleh Bella. Struktur teks yang terakhir itu adalah mikrostruktur atau detail bahasanya nih. Pilihan katanya kan tadi tuh ungkapan kriuk-kriuk, duh lapar. Nah, penggunaan itu bahasa yang sehari-hari aja sebenarnya, bisa kita yang biasa kita ungkapin ke teman-teman kita. Nah, terus ada repetisi. Repetisi itu apa sih? Sebuah pengulangan slogan nih. Tujuannya untuk memperkuat daya ingat terhadap produk tersebut. Terus yang terakhir itu ada kalimat persuasif. Ini apaan sih maksudnya? Ini tuh mengklaim bahwa Dylan Waffle Coklat itu tuh lembut pertama di Indonesia. Nah, ini tuh memberikan sebuah kesan yang eksklusif gitu loh dan inovatif. Fungsinya untuk mempengaruhi sebuah kualitas produk dan mendorong mereka untuk mencoba sesuatu yang baru. Oke, dimensi kognisi sosial. Yang pertama itu ada pengetahuan kolektif. Ini itu diharapkan untuk audiens tuh merasakan bahwa Dylan Waffle Coklat ini tuh sebuah pilihan yang tepat nih, yang pas untuk memenuhi kebutuhan mereka yang emang pengen makanan ringan dan praktis aja. Terus yang kedua itu adalah strategi persuasif. Yang pertama ada eksklusif.
Ini tuh merupakan sebuah nilai tambah untuk produknya. Terus ada pendekatan emosional, frasa manjain harimu. Ini tuh menawarkan sebuah janji emosional pada produk itu. Dimensi konteks sosial yang pertama itu ada relasi kekuasaan. Ini tuh memanfaatkan sebuah bahasa nih untuk mempengaruhi para persepsi dari audiens. Nah, terus yang kedua ada konteks ideologi. Yang pertama adalah ideologi konsumsi. Itu tuh menggambarkan di mana memang makanan ringan ini tuh yaitu Dylan waffle coklat tadi sebagai sebuah kebutuhan sehari-hari yang enggak memisahkan dari gaya hidup modern. Terus yang kedua itu ada ideologi gender. Penggunaan istilah dari kalimat cantik itu tuh menunjukkan bahwa itu tuh pemasarannya itu untuk wanita gitu loh. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bisa kita simpulkan bahwa iklan Dylan waffle coklat ini tuh berhasil banget membuat pesan persuasif melalui sebuah teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang didukung tentunya oleh teori Van Dijk ini. Pada dimensi struktur teks ini, iklan memanfaatkan sebuah makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur yang dirancang dengan baik. Tema utama dalam Dylan waffle coklat ini kan menjadi solusi yang simpel dan praktis ya tentunya untuk mengatasi rasa lapar. Dengan mengedepankan kelebihan dari produknya, dengan menyebutkan teksturnya tadi lembut ya. Kemudian juga topping coklatnya yang khas dari coklat Dylannya ini. Penggunaan bahasa yang digunakan juga ya bahasa sehari-hari aja sih, yang membuat audiens juga tertarik untuk membelinya gitu loh. Penelitian ini tuh tujuannya untuk mempertegas lagi nih tentang pentingnya analisis kritis sebagai bahan untuk kita memahami strategi komunikasi dalam periklanan dan memberi wawasan lebih luas lagi ke para produsen dan konsumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau belibet kata. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.